Ger. Katanya mau bikin ini apa namanya? Channel buat game. Weh, udah mulai, Cok. Halo guys, welcome to Popcorn. Nah, jadi kan kita udah lama banget nih nggak rekaman. Kalian kangen gak sih Kayak ada yang sama nyariin, Cok. kita? Serius nggak ada yang nyariin. Cariin kita dong guys. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas Frieren season kedua. Itu dia loh. Siapa di sini yang udah nonton? Siapa di sini yang terbit? Siapa yang belum nonton season 1 tapi langsung nonton season 2? Kayak kenal. Nah, menurut kalian gimana nih guys season 2-nya? Better dari season 1 kah? Atau lebih buruk? Atau nggak layak buat ngelanjutin Frieren? Layak kok. Tapi menurut gue gak sebagus season 1, gak seseru season 1. Betul, ini bakal full spoiler ya. Jadi kalau yang belum nonton, Nonton aja dulu. nonton dulu, baru balik lagi ke sini. Kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Oke, kalau Deva tadi bilang nggak lebih Bagus. bagus dari season 2 ya? Bagus tapi gak lebih bagus daripada season 1. Oh, dari season 1 ya? Ya, Gimana tuh Dev? Coba dong kasih pendapatmu Dev. persinnya itu kurang ada apa ya? Yang lo maksud kurang ini gak sih Dev? Kalau dulu progresnya tuh kayak lambat, tiap karakter diceritain. Iya, itu dia kayak kurang padat gitu loh, tau gak sih. Kebanyakan tuh isinya kayak mampir desa, nyelamatin desanya, terus ada quotes Dia. kayak, ya kita menyelamatkan hometown dari seseorang. Udah gitu doang, iya gak sih? Nah, repeat aja ya. Nah ya, yang lumayan meaningful, ada kayak apa ya, isinya gitu tuh, yang arc terakhirnya itu, yang misi terakhir yang ada Genau itu. Yang lawan ini Quadsword apa? Iya, itu peaknya di situ tuh. Terus drop lagi tuh menurut gua di 2 episode terakhir. Harusnya pada setuju sih, ya nggak sih? Nah, kalau dari si Rehan gimana? Kalau dari aku sendiri ya, ini season 2 itu tuh kayak season filler gitu loh. Aku percaya nanti season 3 itu bakal kayak puncaknya banget. Soalnya kan kayak season 2 ini kayak penghubung aja gitu loh, ya kan? Kayak ngehubungin apa Kalau season 1 ke season 3 gitu, ya kan? Feel season 2 ini kayak apa gitu. Oh ya, feel-nya. Aku tuh yang gimana ya, nonton season 2 nih agak kecewa tuh ke episode berapa itu aku lupa. Pokoknya yang di akhir itu ketemu gurita raksasa ya kan. Di episode selanjutnya tuh nggak ada fight gurita raksasa tuh. Langsung tiba-tiba ini langsung Selesai, kok kan? udah di tebing aja gitu loh, yang langsung lanjut ke jembatannya Himmel, apa amal jariahnya Himmel tuh. Itu Oh, tiba-tiba kepotong ke situ gitu. Itu aku kayak, hah, nonton kok tiba-tiba ke sini gitu. Itu sih aku kecewanya season 2. Tapi kan Ya, lo kan sebagai lu baca manga gak sih? aku nggak baca manga, cuman kadang tuh buka ya spill dikit lah, kayak apa sih yang terjadi nanti gitu loh. Emang di manga kayak gitu? Enggak deh kayaknya. Gak tau, gue gak baca manganya. Ya, kalau ya ada yang nonton, kayak kalau ada yang baca manganya tolong ini ya konfirmasi ya, ada apa enggak. Bisa komen ya guys. Soalnya aneh banget, kayak mereka naik kapal nih kan, ketemu gurita, next episode kepotong tuh di situ, end episode, next episode udah jalan di tebing gitu loh. Udah gak ada pembahasan. Iya, tiba-tiba di situ aja langsung jalan gitu. Kan aku jadi penasaran gitu. Jujur aku pertama kali nonton yang episode itu tuh, gue bilang, "Hah, aku ini ngeloncat episode kah?" Kan aku nontonnya di Muse Indonesia tuh ya kan. Gue bilang, "Hah, ini ngeloncat episode." Ku scroll lagi ke atas ya kan. Oh, hitungannya betul kok ini. Ku kira tuh aku ngeloncatin episode gitu loh. Ternyata enggak, memang kepotong di situnya. Nah, itu salah satu hal yang gak ku sukai di Frieren season 2. Nah, kalau dari gue sendiri sih lebih ke ya sama kayak Rehan. Kayak ini feelnya cuma kayak off gitu. Padahal season 1 kan udah kebangun banget tuh hype-nya tuh. Iya. Tiba-tiba di season 2 kurang gitu. Kayak kalau dibandingin ya, peak-peaknya season 1 itu kan mungkin yang waktu ngelawan Frieren-nya itu sendiri ya sih, yang cloningannya Frieren. Iya. Terus kalau misalnya yang di season 2 itu peaknya tuh yang lawan pedang 4 itu kan, iblis pedang 4 itu. Itu kalau dibandingin kayak ada perbedaan gitu loh, ada gap yang bisa dilihat gitu secara
berkualitas. Jadi menurut gue season 2 itu bagus, gak jelek sama sekali. Cuman Iya, nggak jelek. nggak sebagus season 1 aja gitu. Terus juga momen-momen yang mengharukan yang kayak yang apa sih, kayak kan banyak tuh ya flashback tentang masa lalunya karakter-karakter dari Frieren, Vern sama Stark gitu. Itu banyak banget yang kayak apa, feel-nya tuh ngena banget gitu loh. Nah, di season 2 ini tuh kurang ngena aja gitu. Ada sih yang bagus tuh menurut gue, flashbacknya, bukan flashback ya, background story-nya Genau itu bagus banget sih menurut gue itu. Oke. Iya, season 2 ini sih bagus ya, nggak jelek dari segi animasi, directingnya juga. Kalau animasi gue gak ada komplain sih. Iya sih. Bagus Cuma banget ya sih, tadi emang. feel-nya aja yang Kalau soal Nah, tadi kan- animasi mah nggak ada tandingan, sumpah. setuju. Ada nggak ya? Kalau itu beda perkara itu beda perkara. Oh, beda ya. Nah, tadi kan si Devo udah nge-mention scene terbaik ya kan. Picknya. Nah, kalau dari gua scene terbaiknya yang dia buka ininya diary-nya si email, tapi cuma sama ini scene masa lalunya doang. Jadi POV-nya perjalanan mereka. Kalau Iya, aku boleh. tuh yang ini, yang pas Stark itu tuh ada kayak udah kayak rela ikut mati sama Geralt gitu loh. Kan si Stark itu kan ngetank banget dia tuh kan, pakai badannya sampai luka-luka itu badannya hampir mati kan dia itu. Hampir Itu mati, epic ya sih, bener. hampir mati. Itu epic banget sumpah, itu epic banget. Gue mirip kayak Rehan, tapi bagiannya bukan di Stark ya, di Genau-nya. Waktu kan si Genau udah kayak mau nyerah gitu kan, tapi ngeliat si Stark tuh spiritnya masih kayak mau fight back. Si Genau langsung bilang kayak apa ya? Kayak dia bilang something kayak I will accompany you to the deathbed, kalau nggak salah dialognya gitu. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, kalau dari gua tuh yang arc ini loh, apa namanya, buku hariannya Himmel. Nah, kan pas dibuka sama gua lupa yang buka Frieren atau bukan ya? Kayaknya Frieren dah. Nah, itu tuh bukan kayak ngebacain ininya diarinya gimana, tapi diganti sama scene ini flashback dari sudut pandang Himmel, nggak ada percakapan, cuma menceritakan pelan mereka aja dibarengin sama musik-musik itu loh. Itu menurut gua paling peak sih di season 2 ini. Cuma itu doang yang bikin gimana ya, nontonnya kena gitu di season 2 ini. Yang episode Gurita tuh kan sebelumnya tuh yang mereka mau nyebrang tapi si nakodanya ini minta imbalan, carikan catatannya Buku. Himmel. Iya. Oh iya. Ke pulau gitu loh. Ah, Nah, itu kan pas udah dapat dibuka sama Freelance kan. oh ya, tahu. Coba tonton ulang dan itu menurut gua keren banget. Iya, bagus itu kena juga. Itu salah satu scene yang kena. Kan soalnya di anime lain biasanya kalau cerita buku diary atau apa gitu kan dibacain kan. Nah, ini Iya. bener-bener ceritain pakai scene per scene gitu, flashback dari POV-nya Iya. Himmel lagi. Oh iya, animasinya kayak first person gitu kan? Ya, Iya, itu gila. sih. Dan yang lebih bagus tuh itu tuh cuman kayak hal-hal sepele dari POV-nya Himmel doang gitu. Kayak keseharian yang normal gitu loh, yang peaceful. Dan gua sempat apa namanya baca di forum atau apa gitu, ada yang liatin kalau setiap Himmel kedip itu kayak berganti tahun. Hah, oh gitu. Iya. Itu aku baru tahu sumpah, itu aku baru tahu. Kalau setiap kali Himmel kedip itu ganti 1 tahun, itu aku baru tahu. Enggak, tapi seriusan, aku pernah baca, lupa di forum yang mana, dari Twitter kan atau apa, tapi pokoknya ada yang bilang kalau setiap email kedip itu ganti tahun, kayak gimana ya ngomongnya, ya tapi beneran ganti tahun ya, itulah. Nah, itu kan tadi kita udah bahas hal yang terbaik ya di season 2 ini. Iya. Ada nggak sih hal yang paling nggak kalian sukai di season 2 ini? Wah, Rehan dulu dah, berat nih. sebagai fan nomor 1 Frieren. Iya nih fanboy nih. Kok fanboy? Fanboy. Gue nggak tahu sih kalau dia fanboy juga. Dapat bukti dari mana kamu? Kok bisa tahu? Nggak gitu. Lanjut. Gimana? Ada nggak? Lanjut. Hal yang nggak gue sukai dari season 2 ini ya itu apa? Season yang pertama, season 2 itu kayak jadi filler season gitu loh. Yang epic ya cuman satu konflik doang, konfliknya Geralt. Terus lagu kalau Kenzo Antrum. tadi kan kalau Kenzo tadi kan dia kayak suka lagunya. Tapi kalau menurutku sendiri BGM-nya. Oh, BGM-nya kah? Ya, Oh iya, nih endingnya kurang nih. Enggak kok ya, yang aku maksud tuh BGM-nya. Kalau lagunya tuh bagus. Yang Mile tuh itu aku suka. Itu aku suka. Tapi kalau untuk BGM-nya entah kenapa kayak ada yang daur ulang dari season 1. Ada yang
yang baru tapi kayak nggak se-epic, yang nggak sengena season 1 gitu loh. Kayak ya oh ya udah ini lagu kayak gini. Oke deh gitu. Menurutku kayak lagu BGM-BGM-nya tuh ya BGM biasa gitu. Mungkin efek anu kali ya, apa mungkin BGM-nya bagus, cuman ceritanya tuh biasa aja, jadi nggak ngena banget gitu. Mungkin aku nggak tahu mungkin. kenapa. Cuman bisa jadi sih. kayak kurang cocok aja gitu sama kondisinya kan lagunya. Itu Kan kayak kalau yang gua suka itu ini BGM-nya kan Celtic-Celtic-nya tuh dapat anjir, kayak lagi santai-santai gitu, dapat. terus yang ketiga Start ngedate sama Fern. Aduh, Fern tuh Damn. cuman milikku seorang, bro. Ayolah Start. Oh ya ada karbit lanjut. Kalau lu deh gimana tuh kalau yang gak lu suka gitu? Oh, pantesan kan kita lagi ngomongin hal yang buruknya ya. Dulu ngomongin Fernstar ngedit anjir. Iya udah karbit dia aja. Kan hal yang gak disukain deh. Aku gak suka tuh cemburu. Diem lo aku. ibu. GWS ya kalau kata gue mah. Gimana sih, Mas? Kalau gue Free Ren tuh overpower ya. Di season 1 tuh dia nge-maintain overpowernya Free Ren biar nggak terlalu boring. Biasanya kalau misalnya satu cerita EMC-nya overpower itu agak susah tuh bikinnya, karena biar tetap serunya tuh harus ngakalin kan. Beda Balancing sama gitu ya. EMC. Iya, balancingnya kan agak ribet lah ya. Di season 1 tuh bagus menurut gue. Nah, di season 2 ini banyak scene yang harusnya tuh lebih gampang karena Free Ren-nya tuh overpower. Tapi kayak Dibikin susah gitu kayak nggak dibikin selesai. susah secara maksa. Contoh yang paling jelas banget itu di scene terakhir yang apa, maksudnya misi terakhir yang Genau itu Fern kan bareng sama Frieren ya yang di hutan kabur itu ngelawan Iya. iblis. Masa tiba-tiba Frierennya AFK spectating doang dari atas. Itu buat apa? Karena aku mikir kayak oh nih Frieren tuh mikir Fern bisa karena dia khawatir sama Stark sama Genau udah mencium ada yang salah gitu loh, something off gitu. Kirain Frieren tuh mau bantuin Stark sama Genau, ternyata cuma nonton doang. Itu Stark hampir mati anjir. Ya menurut gua itu Kalau- hitungannya plot hole sih. Ya gua tahu Frieren tuh emang bagus banget gitu. Tapi bukan berarti penulisnya tuh dewa gitu loh. Yuk kalau ada plot hole ya udah terima aja gitu. Nah kalau gue yang gak suka tuh ini power scalingnya di Itu nyambung sih. Ya. Boleh gue tambahin lagi gak? Ada scene desa, salah satu desa. Kayaknya ini aftermath-nya deh, kayak misi setelah yang Genau itu. Desanya tuh diserang sama sekumpulan naga, sekelompok naga. Nah itu kan si Frieren-nya kayak diliatin kalau dia tuh kayak ini hal yang serius gitu. Sekumpulan naga berat juga ya gitu. Terus Frieren-nya kan nolak buat ngaduin misinya, ngambil misinya. Tapi bayarannya tuh duit. Terus si Stark sama Fern ngebujuk si Frieren buat ngambil misinya karena duitnya itu. Nah Frieren-nya yang gak peduli sama duit, dia langsung bilang kalian serius? Ini sekumpulan naga loh yang kita lawan. Kesannya kan udah kayak kuat banget berat gitu nih, kan. kuat banget nih, ya kan? Tapi Iya. waktu udah nyampe itu ternyata gampang Easy banget banget. dikalahinnya. Iya, easy win banget kan. Dan menurut gue juga strategi Stark jadi umpat tuh menurut gue tuh nggak perlu sih. Tinggal Frieren naik ke atas terus ngehujanin magic udah selesai sih menurut gue. Dibombardir ceritanya ya. Iya jujur. Emang Dibombardir. power scale-nya di anime itu tuh penulisannya jelek banget. Kayak misal ya, kalau di ceritanya Frieren, kalau misal mereka ketemu musuh yang kuat, party Himmel bakal kabur. Nah kalau musuh yang kuat itu aja kabur, gimana caranya mereka ngelawan Raja Iblis? Harusnya kan di cerita manapun Raja Iblis lebih kuat dong. Betul. Nah itu kenapa mereka harus lari anjir? Kan pasti ada caranya gitu buat lawan monster kuat lah. Raja Iblis. Pasti mereka tahu dong sebelum ngelawan Raja Iblis tuh mereka udah tahu kalau kita kesini there's nggak ada turn point gitu loh, kayak nggak ada jalan balik. Mau nggak mau mereka harus ngelawan gitu. Mau kabur nggak bisa udah. Nah kan kalau gitu ngapain dilawan anjir? Emang udah diramalin juga kan. Kalian masih ingat gak sama peramal yang di season 1 itu? Yang mana? Sama season 1. Yang peramal yang ngeramalin partinya peramal yang orang pertama yang ngajak Free Eren tapi Free Eren tolak itu loh. Terus Oh, Itu season 2. season 2 apa season 1 sih ya? Itu season 2. Ini enggak Gua sih tahu. peramal dari selatan itu? Iya, itu season 2. Ya itu, Itu yang tuh jadi yang dikasih tahu tuh Frieren doang kan waktu itu. iya doang. yang dikasih tau Free Eren Nah, doang. Himmel tahu nggak? Nggak tahu. Nggak. Frieren ngasih tahu Himmel nggak? Kan Nggak ngasih tahu dia. si yang peramalnya itu kan bilang kayak tolong sampaikan ini gitu Iya, ke sampaikan pemuda ini. yang bakal datang buat ngerekrut kamu gitu kan. Itu Tapi tuh gua- sampaikan ini tuh maksudnya sampaikan ramalannya atau apa? Enggak masa sampaikan Aku- ramalannya sih anjir. cuman Ya. aku ragu banget si Free Eren ini bakal ngomong ke Himmelnya gitu loh, kayak daripada ngomong mending ikut aja gak sih gitu. Harusnya Aku sih ikut gitu. kau, gitu. Tapi ada scene gak sih Nggak yang ada. waktu Himmelnya tuh bentar
bentar, Himelnya duduk, terus Frieren nyamperin, ikut duduk di sebelahnya, terus si Frierennya kayak ngomong sesuatu tapi di mute, jadi kita nggak denger, cuma omongannya doang. Terus kayak Mungkin ngeliatin ya. ekspresinya si Himmel doang gitu loh. Ada nggak? Ada kan scene kayak gitu? Ada, tapi kan nggak dijelasin itu. Makanya gue pengen tahu itu tuh isinya apa. Gue kok nggak nangkep gitu. Gue kelewatan apa? Siapa tahu si Free Eren itu tuh ngasih tahu syarat dan ketentuannya dia mau join partinya Himmel gitu loh. Bisa jadi. Aku ngerasa kayak season 2 ini nih kayak ngejelasin, oh nggak ngejelasin sih, apa ya, kayak ceritain karakter developmentnya Himmel, tapi di sisi yang sama, di saat yang bersamaan itu menceritain karakter developmentnya Free Eren di masa yang sekarang, bebarengan gitu loh. Jadi kayak Free Eren nih yang karakter developmentnya lagi berjalan, tapi di saat yang bersamaan waktu flashback karakter developmentnya si Himmel kayak fokusnya ya semenjak Free Eren ini di party yang sekarang kayak lebih ngehargain waktu gitu loh, ngehargai umur manusia. Skor yang mau kalian taruh di mal deh. Gue 8. Rehan? Gue kayaknya nggak 8 deh, 7,5 deh. Kan gak bisa koma-koma di mal. 7. Iya. Lu 7. Iya, nggak ada yang spesial banget gitu di season 2. Tapi iya lagi. Tapi menurut gue kalau di My Anime List itu kan 7 kan good, 8 tuh very good. Nah menurut gue tuh very good, bagus banget karena bagian picknya yang Genao itu build up-nya bagus gitu ya. Masalahnya itu kan Genao baru ditunjukin banget itu kan pada saat itu juga di arc-nya itu juga, di misinya itu juga. Di season 1 ada sih, tapi kan nggak terlalu diliatin kan. Dia pasif banget soalnya di season 1 dan baru diliatin di season 2 dan langsung ngehook aja karakternya si Genao ini dengan background story-nya dari yang mulai dia tuh nyelamatin yang anak tukang roti itu loh, Temannya itu. iya temennya. Mana Nah cara nanti- ngasih tahu kalau itu adalah temennya itu menurut gue bagus kan. Sekarang tuh ya digendong di punggung gitu kan, terus ditanyain sama yang sekarang warga yang lain mana, dijawab sama Genao. Dia agak nge-pause dulu terus baru jawab jawabannya, tenang aja semuanya selamat kok, kamu juga bakal diselamatin sama Selamat. partnerku yang bisa nge-heal. Tapi itu kan cuman buat biar kasih rasa aman doang ke temennya ya kan. Iya. Karena Genao tahu bahwa sebenarnya tuh temennya itu nggak bakal selamat, tapi tetap pretend buat ngasih ketenangan di akhir-akhir sisa-sisa hidup temennya. Nah caranya ngasih tahu kalau itu tuh temennya Genao itu adalah dia bilang kayak semacam yang tentang roti-rotinya gitu, kayak kan rotinya nggak perfect ya buatannya si anaknya, nggak kayak bapaknya. Dia bilang kayak gue lupa deh, pokoknya dia nggak kritik tentang rotinya itu tapi diralat sama dia, nggak apa-apa deng, roti yang biasa juga oke kok, pokoknya semacam itu. Udah gue lupa exact dialognya kayak gimana. Terus waktu udah meninggal dia bilang kalau dan sekarang aku tidak bisa merasakan rasa roti buatannya dia lagi gitu. Nah sentimen poin kayak gitu tuh yang banyak ada di season 1, ada di background story-nya si Genao, makanya gue suka banget gitu. Itu poin plus banget sih buat season 2 nya. Nah sisanya tuh menurut gue agak kurang sih. Oke, kalau dari 8 sih. Kok kita selalu sama sih guys kalau kasih skor guys. Si Rehan 7. Apa 7? 7 diturunin. Wah, berarti yang FOMO Kenzo. Enggak, gua gini ya, tadinya tuh gua tuh kayak pas episode 1, 2, pokoknya episode awal lah itu kan gue kasih 7 lah. Yep. Kayak kurang gitu. Pas scene yang tadi gue kasih terbaiknya pas dirinya si ini apa, nah itu menurut gue yang paling bagus, makanya gue naikin jadi 8. Iya, berarti masing-masing dari gue sama Kenzo ada scene favorit yang ngena banget gitu. Tapi ini ya, aku percaya banget season 3 Free Eren itu kan udah dapat bocoran kan di season 2 kalau waktu si siapa ini yang bunda momi itu namanya, yang partnernya Genald itu kan dia nawarin tuh jadi healernya party mereka kan. Iya. Kayak paladinnya gitu. Nah Betul. itu si Free Eren nolak kan, soalnya memang tempat role itu bakal dipakai buat si Sen siapa sih? Sen. Nah iya, memang dikhususkan untuk Sen. Nah aku pernah, tapi pokoknya nanti memang Sen balik untuk sebuah konflik yang besar. Udah di foreshadow. Enggak, kalau konflik yang besarnya enggak ada sih. Cuman kalau Sen bakal balik, gue udah feeling kuat bakal balik sih. Memang balik Sen. Tapi jujur Sen itu karakter paling keren, Enggak paling keren, enggak paling keren, tapi kayak
aku suka karakternya gitu loh. Iya. Kayak gimana ya, karakter dia kayak dewasa, terus tuh dia dewasa tapi suka bercanda gitu loh. That's itu aja sih. Udah itu nggak ada tambahannya. Nah mungkin itu dia dulu untuk episode kali ini. Udah lah guys ya. Gubran. Jadi kalian komen aja lah di bawah apakah anime Free Ren Season 2 ini masih bisa dikatakan anime of the year. Terus scene favorit kalian atau momen-momen yang menurut kalian paling best lah di season ini, komen aja. Jangan lupa like, subscribe. Bye bye. Goodbye. Thank you. Wow. Pow. Apa sih? Wah, itu outro, Cok. Oh, atro. Oke. Wow. Jangan terus. Ayo, follow ya, Dep. Han, follow Han.